Memaksakan KPI tradisional pada sebuah tim inovasi bukan hanya nggak efektif, jadi itu menurut aku sebuah tindakan yang berbahaya, Miss. Oh iya, berbahaya. Bahaya itu sebenarnya kata yang strong banget sih, Misal. Mengapa menurut Misal ini tuh berbahaya? Bukankah KPI itu tuh membantu kita ya untuk memastikan tim-tim benar-benar bekerja gitu dan ada hasilnya gitu? Bener ya, tapi untuk pekerjaan yang terstruktur dan bisa diprediksi atau pekerjaan eksploitasi seperti tim produksi atau penjualan, ya KPI memang alat yang sangat baik gitu. Jadi emang memberikan kejelasan dan akuntabilitas. Tapi kalau kita masuk ke dunia eksplorasi atau inovasi, KPI tradisional justru menjadi racun. Ada dua bahaya utama nih, Miss. Bahaya pertama, KPI membunuh keberanian. Jadi gini, bayangin ya, sebuah tim inovasi yang KPI-nya adalah menghasilkan pendapatan 5 miliar dari produk baru dalam 6 bulan. Apa yang mereka lakuin coba? Ya mereka nggak akan berani mengambil resiko untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi mereka akan memilih ide yang paling aman, yang paling mirip dengan produk yang udah ada, atau kita bilang ATM, amati tiru modifikasi gitu ya. Jadi yang paling mudah bisa diprediksi gitu. Oh, ini bisa dijual nih karena udah ada pasarnya gitu kan. KPI pendapatan itu secara nggak langsung menghukum eksperimen dan memberikan penghargaan pada inkrementalisme yang membosankan gitu. Jadi di sini KPI itu justru membuat tim inovasi itu menjadi tidak inovatif ya? Benar. Nah, ini bahaya kedua juga nih. KPI menciptakan teater inovasi. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk. Ada sebuah mantra suci dalam dunia manajemen yang sepertinya itu tidak boleh diganggu-gugat. Mantra itu berbunyi, what gets measured, gets done. Apa yang diukur, itu pasti akan dikerjakan. Logikanya kayak gitu, jadi apa yang diukur, itu pasti akan dikerjakan. Dari mantra inilah lahir senjata andalan para manajer di seluruh dunia nih. Ada KPI atau Key Performance Indicator. Tapi pertanyaannya, apakah senjata ini cocok untuk semua medan perang? Khususnya untuk medan perang inovasi nih yang penuh ketidakpastian dan kekacauan seperti era sekarang ini gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah perdebatan atau argumentasi nih ya, yang pasti seru sih. Apakah semua pekerjaan, termasuk pekerjaan inovatif, itu harus diukur dengan KPI? Dan untuk memandu kita dalam diskusi ini, sudah hadir sang arsitek pemikiran dari SAI. Halo Miss El. Halo Miss Ria. Wah, ini perdebatan yang sangat penting ya. Kalau jawaban aku sendiri sih tidak pastinya gitu. Memaksakan KPI tradisional pada sebuah tim inovasi bukan hanya nggak efektif, jadi itu menurut aku sebuah tindakan yang berbahaya, Miss. Oh iya, berbahaya. Bahaya itu sebenarnya kata yang strong banget sih, Misal. Mengapa menurut Misal ini tuh berbahaya? Bukankah KPI itu tuh membantu kita ya untuk memastikan tim-tim benar-benar bekerja gitu dan ada hasilnya gitu? Bener ya, tapi untuk pekerjaan yang terstruktur dan bisa diprediksi atau pekerjaan eksploitasi seperti tim produksi atau penjualan, ya KPI memang alat yang sangat baik gitu. Jadi emang memberikan kejelasan dan akuntabilitas. Tapi kalau kita masuk ke dunia eksplorasi atau inovasi, KPI tradisional justru menjadi racun. Ada dua bahaya utama nih, Miss. Bahaya pertama, KPI membunuh keberanian. Jadi gini, bayangin ya, sebuah tim inovasi yang KPI-nya adalah menghasilkan pendapatan 5 miliar dari produk baru dalam 6 bulan. Apa yang mereka lakuin coba? Ya mereka nggak akan berani mengambil resiko untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi mereka akan memilih ide yang paling aman, yang paling mirip dengan produk yang udah ada, atau kita bilang ATM, amati tiru modifikasi gitu ya. Jadi yang paling mudah bisa diprediksi gitu. Oh, ini bisa dijual nih karena udah ada pasarnya gitu kan. KPI pendapatan itu secara nggak langsung menghukum eksperimen dan memberikan penghargaan pada inkrementalisme
yang membosankan gitu. Oh, jadi di sini KPI itu justru membuat tim inovasi itu menjadi tidak inovatif ya? Bener. Nah, ini bahaya kedua juga nih. KPI menciptakan teater inovasi. Oh, ini lebih licik lagi Teater nih. inovasi nih. Tim inovasi itu akan belajar cara terlihat sibuk Oke. dan terlihat produktif di mata manajemen. Oke. Mereka akan membuat KPI yang mudah dicapai, misal mengadakan 10 sesi brainstorming dalam sebulan atau menghasilkan 50 ide baru. Kayak sibuk banget kan? Presentasi mereka itu nanti akan penuh dengan angka-angka hijau misalnya. Oke. Tapi nggak ada satupun inovasi nyata yang lahir gitu. Mereka cuma lagi bermain inovasi aja, teater inovasi untuk menyenangkan manajemen. Oh iya, oke, ini eye opening banget sih. Jadi sebenarnya jika KPI ini salah dan KPI aktivitas itu juga salah, lalu gimana sih cara ngukur kinerja tim yang tugasnya itu adalah menemukan sesuatu yang belum pernah ada? Karena kan itu tugas dari tim eksplorasi ya. Apakah berarti mereka tidak perlu diukur sama sekali atau gimana? Bukan nggak diukur ya, tapi cara mengukurnya yang beda. Gitu. Kita harus mengubah pertanyaan fundamentalnya sebenarnya tuh, Miss. Untuk tim eksploitasi, pertanyaannya, seberapa efisien Anda mencapai hasil yang sudah diketahui? Ya kan? Tapi kalau untuk tim eksplorasi atau tim inovasi, pertanyaannya gini, seberapa cepat Anda belajar tentang apa yang tidak diketahui? Oh, I Gitu. see. Jadi oleh karena itu, metrik untuk tim inovasi bukan tentang hasil finansial sebenarnya, tapi tentang kecepatan dan kualitas pembelajaran. Nah, jadi di dalam framework XIS atau Extrude Initiative System, di Sarastia tuh menggunakan apa yang kami sebut sebagai learning metrics gitu, atau metrik pembelajaran gitu, Miss. Oke, make sense juga sih. Kalau eksploitasi kan udah pasti acuannya pasti profit ya. Kalau eksplorasi tiba-tiba udah baru mulai udah diminta profit, kayaknya agak susah ya demand-nya ini ya. Betul. Oh, by the way tadi kalau untuk yang eksplorasi ini tadi dia pengukurannya itu learning metrics ya, Miss. Ini contohnya gimana tuh? Contohnya gini ya, misal dalam sebuah piagam inisiatif, ingat ya kita di podcast sebelumnya pernah ngomong piagam inisiatif, kita nggak akan menulis target menghasilkan pendapatan sekian-sekian, tapi kita akan menulis gini, metrik pertama, kecepatan validasi hipotesis. Misal, dalam 1 bulan kita harus berhasil memvalidasi atau mematahkan 3 asumsi paling berisiko tentang target pasar kita. Misalnya, metrik yang kedua, ini tentang jumlah eksperimen yang dijalankan. Misalnya, tim ini akan dinilai dari berapa banyak prototipe yang berhasil mereka uji kepada pelanggan, bukan dari berapa banyak fitur yang mereka bangun. Metrik yang ketiga, kualitas insight yang dihasilkan. Di akhir kuartal nih misalnya, tim itu harus bisa mempresentasikan 1 insight baru dengan perilaku pelanggan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi apa yang bisa mengubah arah strategi pemesanan kita dari insight tersebut gitu. Oke, jadi memang kita itu mengukur kemajuan mereka dalam belajar atau menemukan sesuatu yang baru ini ya, berarti ya, jadi bukan dalam menghasilkan uang atau profit ya. Wah, ini pergeseran paradigma yang luar biasa sih. Bener, jadi dalam inovasi, pembelajaran adalah progres. Menemukan bahwa sebuah ide brilian ternyata tidak berhasil, itu sebuah hasil yang sangat berharga loh sebenarnya. Itu menghindarkan perusahaan dari membuang miliaran rupiah untuk membangun produk yang salah gitu. Jadi kegagalan cerdas itu sebuah kemenangan juga sebenarnya gitu. Sebelum terjerembab gitu ya. Gitu. Wow, luar biasa. Ini tuh beneran jadi sebuah insight yang baik banget sih, karena juga mengubah gitu ya cara pandang kita tentang metrik gitu. Jadi bagi para pemimpin nih yang mungkin mulai mau gitu menerapkan learning metrics ini, Miss El, apa sih saran yang praktikal gitu dari Miss El sendiri? Oke, jadi mulai aja dari dialog yang jujur dengan tim inovasi gitu ya. Duduk bareng, terus ajukan aja pertanyaan kayak, jika tujuan kita untuk belajar secepat mungkin dalam 3 bulan ke depan, aktivitas apa yang harus kita lakukan dan gimana cara kita tahu bahwa kita udah belajar gitu. Jadi biarkan tim itu mengusulkan learning metrics-nya. Saat
mereka itu ngerasa memiliki metrik tersebut, mereka akan menjalankan dengan semangat yang luar biasa pastinya ya. Jadi jangan pakai KPI karena itu akan membelenggu gitu. Jadi berikan mereka kebebasan untuk bereksperimen dan belajar. Hasil finansial tuh akan mengikuti sebagai produk sampingan dari pembelajaran yang berkualitas itu. Wow, jadi memang memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan pagar pembatas tadi ya, yang berupa learning matrix tadi ya. Betul. Wah, ini konsepnya keren sih. Jadi Sobat Sarastia, jika Anda adalah seorang pemimpin yang sedang berjuang menyeimbangkan antara tuntutan akuntabilitas dan dorongan inovasi, mungkin ini saatnya untuk merombak cara Anda mengukur kinerja. Untuk mendalami lebih lanjut tentang bagaimana menentukan tujuan yang holistik, baik untuk tim eksploitasi maupun eksplorasi, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam kelas HGS atau Holistic Goal Setting pada tanggal 28 sampai 29 Juli 2025. Miss L, thank you so much untuk wawasannya ya. Ternyata bisa membuka paradigma lama ini menjadi ada pencerahan gitu ya. Oke, sama-sama ya Miss Ria. Tapi ingat, jangan ukur seorang penjelajah samudra dari berapa banyak ikan yang ditangkap. Tapi ukurlah penjelajah itu dari seberapa cepat ia menemukan benua baru. Gitu, wow, keren banget, keren. Oke, thank you Sobat Sarastia udah menyimak. Sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya. Bye-bye.